Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 177, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Di Mountainside Villa, menjelang festival di Perahu Bebek, Lina menerima banyak telepon dari kampung halamannya, menanyakan kapan dia akan kembali. Kerabat itu tidak menyebut Ariel selama periode itu, karena mereka semua mengira Lina tidak akan membawa Ariel. Dengan dia, setelah semua dalam 3 tahun, Ariel hanya kembali sekali. Kerabat dalam keluarga Lina tahu bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, jadi mereka tidak peduli tentang Ariel sama sekali. Di sisi lain, kerabat itu sangat ingin bertemu dengan Lina tahun ini. Bagaimanapun, Kauri sekarang adalah orang dengan status tinggi di perusahaan, dan semua kerabat itu ingin meminta sesuatu dari mereka. Kauri juga menerima telepon dari sepupunya Nirmala. Nirmala sedikit lebih tua darinya, dan telah berbicara tentang pacar yang memiliki keluarga yang baik. Karena itu, dia sering pamer di depan Kauri dan membandingkan pacarnya dengan suami Kauri. Kauri tahu karakter Nirmala, jadi setiap kali dia menyebutkan topik ini, Kauri akan mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan pulang di festival perahu? Aku akan membiarkan Irfan menjemputmu. Dia baru saja membeli mobil baru tahun ini, dan kamu bisa mencobanya. Bahkan kursinya terbuat dari kulit. Kamu mungkin tidak tahu betapa bagusnya mobil ini. Bagaimana rasanya duduk di dalam mobil? Benar-benar nyaman, kata Nirmala sambil tersenyum. Kauri tersenyum tak berdaya, dan berkata, kami mungkin akan kembali, jadi kami tidak perlu pacarmu untuk menjemputnya. Hei, itu sangat jauh, betapa melelahkan jika mengemudi, bagaimana jika mobilmu rusak? Apa yang harus saya lakukan? Nirmala berpura-pura khawatir dan berkata, sebenarnya, mobil tua di rumah Kauri terlalu lusuh. Sepupu, jangan khawatir, kami baru saja mengganti mobil, bagaimana bisa rusak? Kata Kauri, ganti mobil. Nirmala sedikit tidak yakin. Dia telah lama mendengar bahwa Kauri baik-baik saja di perusahaan keluarga Wijaya. Tampaknya itu benar, tetapi bahkan jika mobilnya diganti, mobil bagus seperti apa yang bisa dia beli? Itu dia, oke, ketika kamu datang, aku akan membawamu ke rumah Irfan untuk melihat. Mereka membangun villa bergaya asing di pedesaan, menelan biaya 200-an juta, dan jauh dari hiruk-pikuk kota, dibandingkan dengan resor di tempat-tempat indah itu. Bahkan lebih baik, di antara garis, semuanya pamer. Kauri merasa tidak berdaya. Saat ini, Ariel kembali. Kauri sedikit terkejut, bukankah dia pergi ke pesta Wilson? Bagaimana kembali begitu cepat? Sepupu, aku tidak akan memberitahumu. Mari kita bicara ketika aku kembali ke kampung halamanku, kata Kauri. Oke, kembalilah lebih awal. Mainkan 2 hari lagi. Manado berbeda sekarang. Ada banyak tempat menarik. Nirmala tersenyum bangga. Dia menduga Kauri pasti iri, jadi dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tetapi setelah Kauri pergi ke Manado, dia masih memiliki banyak kesempatan untuk pamer, jadi Nirmala tidak terburu-buru. Setelah menutup telepon, Nirmala berkata kepada Irfan di sampingnya, saya menyukainya sejak saya masih kecil. Untuk menang atau kalah dengan Kauri, dan sekarang dia menemukanmu, dia tidak akan pernah bisa bersaing denganku selama sisa hidupnya. Setelah itu, Nirmala mendekat di pelukan Irfan. Mengenai keluarga Wijaya, Irfan mendengar banyak dari Nirmala, terutama pria tak berguna bernama Ariel. Setiap kali ia menyebut namanya, Irfan akan tertawa, sakit perut. Bagaimana kamu bisa berdebat dengan sepupumu yang menikah dengan orang yang sia-sia? Jangan khawatir, ketika dia datang kali ini, aku akan membuatmu terlihat lebih baik dan membiarkan dia tahu celah denganmu. Irfan tertawa. Yah, tapi, bagaimanapun juga, dia adalah sepupuku, jadi aku masih harus menyelamatkan muka untuknya. Aku tidak tahu apakah si idiot itu akan datang. Jika dia datang,
kamu tidak perlu memberi wajah untuknya. Sampah ini juga tidak butuh muka, kata Nirmala. Irfan mengangguk dengan bangga. Dia adalah pemuda yang tampan. Sekarang dia adalah bos dari bisnisnya sendiri. Perusahaannya tidak besar, tetapi menghasilkan banyak keuntungan setiap tahun. Saat ini di villa, Kauri berjalan ke Ariel dan bertanya, "Mengapa kamu kembali sepagi ini dan tidak pergi ke pesta?" "Pergi, tapi itu tidak menarik, jadi aku kembali lebih awal." Ariel tidak berani memberi Kauri apa yang terjadi di pesta itu, karena Kauri memintanya untuk berteman, tetapi ternyata dia tidak punya teman. Dan dia tidak bisa mengatakan berapa banyak musuh lagi, membosankan, Wilson. Pertemuan generasi kedua orang kaya harus dihadiri oleh anak-anak kaya, dan ada banyak wanita cantik. Kata Kauri, "Ini wanita." Ariel dengan jelas mendengar nada sarkasme dalam nada suaranya, tapi Kauri memintanya untuk pergi ke pesta ini. "Ini, aku tidak tahu." Pada saat ini, Lina menutup telepon dan berkata dengan ekspresi tidak puas, "Semua kerabat telah menelepon, tetapi keluarga pamanmu tidak memiliki berita sama sekali. Ini sangat menjengkelkan. Bibimu kehilangan uang sebelum sampai di rumah, jadi mungkin mereka marah karena keluarga belum pulih sejauh ini, tentu saja tidak mungkin untuk menelepon dan peduli. Meskipun mereka tidak berencana untuk mengembalikan uang pada awalnya, mereka takut Lina akan menyebutkan masalah ini." "Bu, orang macam apa paman itu? Apakah kamu tidak tahu? Dia ingin kamu tidak kembali sekarang. Dia pasti takut kamu akan memintanya untuk membayar kembali uangnya," kata Kauri. Lina juga tahu kebenaran ini, meskipun keluarganya kaya sekarang, tidak ada kekurangan 200.000 juta. Tetapi sekarang dia berpikir untuk menghabiskan 200.000 juta dalam satu tarikan napas, hatinya masih buntu. "Tidak, kali ini kembali, jika ada kesempatan, mereka harus membayarnya kembali." "Ini 200.000 juta, kata Lina. Ariel tersenyum, keluarga Albert yang terdiri dari 3 orang semuanya bajingan dan minta mereka mengembalikan uangnya. Bukankah ini mimpi bodoh? Untungnya, 200.000 juta tidak dihabiskan oleh mereka, dan Ariel masih bisa menerimanya. "Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu." Kauri tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal ini, dia sudah cukup sibuk baru-baru ini. Ariel melihat jejak kelelahan di antara alis Kauri. Dia bertanya, "Ada apa? Apakah Andika mempermalukanmu?" "Itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak berani mempermalukanku sekarang. Pabrikan yang bekerja sama dengan perusahaan kami baru-baru ini sakit kepala, tetapi tidak masalah besar, saya itu bisa menyelesaikannya," kata Kauri. Mendengar apa yang dikatakan Kauri, Ariel tidak bertanya lagi. Lagi pula, Kauri juga harus tumbuh dewasa, dan dia tidak bisa mengandalkannya untuk menyelesaikan semuanya. Keesokan paginya, setelah lari pagi, Kauri tidak meminta Ariel untuk mengantarnya ke perusahaan, jadi Ariel pulang sendiri. Meskipun Bibi Inem sekarang sedang memasak dan mencuci, Ariel juga akan memasak beberapa saat dia bosan. Ketika dia pergi ke kamar dan melihat spray, sudah hampir waktunya untuk berganti, baru kemudian Ariel menyadari bahwa garis merah di spray telah hilang. Apakah dia mengubah spray? Ariel tidak yakin, tapi dia melakukan sesuatu yang cukup untuk membuat Kauri bingung. Untuk mencegah Kauri berpikir terlalu banyak, Ariel secara pribadi memanipulasi jarum dan benang, dan bahkan menjahit benang merah lagi. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Kauri ketika dia melihat situasi ini ketika dia kembali ke rumah di perusahaan keluarga Wijaya. Segera setelah Kauri tiba di kantor, Ketua, Andika, datang. Dan dia memasuki kantor tanpa mengetuk pintu. "Kauri, apakah kamu belum menyelesaikan masalah pabrikan? Jam berapa sekarang? Bagian barat kota masih menunggu bahan bangunan. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian bagi kita untuk menunda konstruksi?" "1 hari." Andika bertanya kepada Kauri dengan sikap bertanya. "Masalah? Sebenarnya, ini juga masalah uang. Beberapa produsen merasa bahwa keluarga Wijaya dapat menghasilkan banyak uang dari proyek Harmoni,
dan mereka tentu berharap untuk mengambil kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi pemeliharaan proyek Harmoni membutuhkan banyak uang. Jika pabrikan menaikkan harga, itu akan menjadi pengeluaran yang sangat besar bagi keluarga Wijaya, dan itu memuaskan mereka untuk pertama kalinya, dan akan ada kedua dan ketiga kalinya di masa depan. Jadi masalah ini membuat Kauri sangat tertekan. Saya telah membuat janji dengan bos dari beberapa produsen untuk bertemu sore ini. Saya harap semuanya akan berjalan lancar, kata Kauri. Harapan. Andika tersenyum dingin dan berkata, Kauri, bagaimana kamu bisa menegosiasikan hal-hal dengan sikap seperti itu? Aku memperingatkanmu, ini adalah sekelompok serigala yang tidak bisa cukup memberi makan mereka, dan kamu tidak bisa beri mereka 1 rupiah lagi, kamu bisa mencari tahu sendiri. Kauri menarik napas dalam-dalam dan berkata, Anda adalah direktur perusahaan, tentu saja Anda memiliki keputusan akhir, tetapi jika mereka tidak lagi bekerja sama dengan kita, Anda harus mencari cara sendiri. Bersambung.